Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat kembali berjumpa dengan kami. Saya Arif Arif dan Bung Rocky dalam Rocky Gerung Official. Salah satu fitur yang paling dibangga-banggakan oleh pemerintah dan juga Presiden Jokowi tentang IKN itu adalah adanya bandara eh, VVIP yang berkelas internasional yang bisa didarati oleh pesawat besar dan bisa terbang langsung direct flight itu ke Arab Saudi atau ke negara-negara lain di luar negeri begitu ya. Sayangnya ini dari target operasi sebelum tanggal 17 Agustus ternyata dipastikan tidak akan bisa digunakan pada sebelum tanggal 17 Agustus untuk menerima tamu-tamu VVIP yang akan hadir pada upacara 17 Agustusan. Nah, saya akan ajak Anda untuk bergabung dengan Bung Rocky Gerung yang sekarang ada di Perancis atau di Paris ya untuk mendampingi tepatnya atlet panjat tebing Indonesia di Olimpiade Paris. Bung Rocky ini ada kabar baru ya. Jadi ternyata diam-diam pemerintah itu sudah menyiapkan perpresnya, peraturan presiden bahwa bandara VVIP di IKN itu tidak lagi menjadi bandara VVIP tapi sudah menjadi bandara komersial begitu ya. Nah, artinya kalau ada bandara komersial kan peruntukannya berubah dan fasilitas-fasilitasnya juga berubah dong ya. Ya memang pada akhirnya kita mulai melihat tanda-tanda kebangkrutan konseptual soal IKN. Kan dari awal Presiden Jokowi maksud saya itu memastikan bahwa itu akan jadi ibu kota pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk jadi kota bisnis. Jakarta akan ditinggalkan sebagai kota bisnis. Tetapi berita itu bahwa akhirnya bandara IKN itu yang khusus untuk VVIP jadi komersial itu penanda bahwa kacau dari awal konsepnya. Padahal sebetulnya bandara itu adalah bagian yang paling esensial untuk jadi acuan supaya AMDAL bisa dikeluarkan. Kan bandara itu sumber polusi teknologi, polusi cahaya, polusi udara. Jadi waktu IKN dikonsepkan memang Jokowi nggak tahu fungsi dari bandara itu buat apa tuh. Nah, ya pada akhirnya janji yang dia ucapkan itu berantakan. Jadi sekali lagi semua hal yang pernah dibuat oleh Jokowi akhirnya berantakan tuh. Dan kita akan lihat sebetulnya bukan sekedar bandara, beberapa konsep berikutnya mungkin yang disebut sebagai apa namanya kan Pak Jokowi pastikan akan ada motor terbang apa? Ya, ada itu motor terbang, oh enggak mobil terbang ya. Segala macam hal yang dianggap mutakhir secara teknologi tidak mungkin lagi dia perlihatkan sebagai satu konsep yang betul. Nah, kemungkinan itu juga akan memberatkan beban IKN itu seandainya dia jadi, karena perencanaannya dari awal tidak memakai AMDAL tuh. Nanti mobil terbang segala macam itu, bagaimana menerangkan misalnya konsep awal bahwa itu bandara yang eksklusif tidak dipakai untuk komersial, tiba-tiba dipakai untuk komersial, itu artinya peralatan atau infrastruktur tambahan untuk mendukung sifat komersial dari bandara IKN itu akan mengubah konsep awalnya tuh. Jadi tambal menambal kebijakan akhirnya menunjukkan betapa Jokowi bingung mau diapain sebetulnya IKN itu. Dan kita mereka yang memahami sebut aja arsitektur kota atau ilmu perencanaan itu pada akhirnya mesti kasih evaluasi pendapat-pendapat akademis ini yang mungkin kita perlukan hari ini supaya ada catatan kaki bahwa semua perencanaan IKN dari awal hanya dimaksudkan untuk mengeluk-elukkan ambisi Jokowi, dan itu tidak ada hubungannya dengan yang disebut bahwa ini harus jadi penanda ibu kota yang dibangun oleh bangsa sendiri, tidak ada kaitannya dengan konsep-konsep kolonial. Padahal sebetulnya ketika kita tahu bahwa bandara itu dari awal tidak konseptual, itu menunjukkan bahwa upaya untuk menghadirkan ibu kota yang dirancang atas dasar keamanan lingkungan, situs historis yang nantinya akan diingat sebagai tempat bertemunya arsitektur modern Indonesia dan keahlian khusus dari insinyur-insinyur Indonesia, itu akhirnya berantakan tuh. Nah,
ya dari awal memang sudah berantakan konsep itu. Nah, karena itu kita tinggal menunggu berantakan di tempat yang lain. Nah ini kalau alasan dari Menteri Perhubungan, mengapa kemudian statusnya itu diubah dari bandara VVIP, artinya bandara terbatas, kemudian jadi bandara komersial, itu karena dari arahnya Presiden Jokowi ingin agar infrastruktur itu jangan hanya tidak dibangun, tapi utilitasnya atau pemanfaatannya itu tidak maksimal. Menteri PUPR akhirnya harus cari keterangan teknis atau keterangan tambahan untuk membenarkan keinginan Jokowi menjadikan bandara itu komersial. Tapi semua keterangan yang diucapkan oleh menteri apa aja yang ditugaskan Jokowi itu sifatnya adalah yang melunakkan kritik publik pada akhirnya nanti. Demi ambisi itu, kritik publik akan dihadapkan pada semacam argumen teknokratis atau argumen teknis. Padahal di belakang itu sebetulnya keinginan Jokowi untuk menjadikan IKN itu ramai secara internasional. Jadi bukan lagi ibu kota yang menyimpan sejarah, tapi itu akan jadi tempat berwisata. Tuh begitu ada bandara internasional, tentu akan ada mall-mall di dalam bandara itu. Layaknya sebuah bandara internasional, ya pesawat-pesawat berbadan lebar akan hubnya ada di situ. Lalu kota itu akhirnya menjadi kota yang isinya adalah pesawat terbang gitu. Dan ya kesulitan kita untuk memahami apa sebetulnya konsep Jokowi tentang IKN itu. Satu waktu saya ada di Sydney dan berbicara dengan warga di Sydney. Mereka membuat petisi meminta supaya bandara Sydney itu tidak boleh beroperasi sampai jam 10 malam. Argumennya adalah setelah jam 10 malam itu warga satu kota Sydney itu ingin tidur nyenyak tuh. Walaupun memang Sydney itu dihidupkan juga oleh bandara, tetapi wali kota atau gubernur Sydney itu merasa bahwa dalil dari penduduk sipil Sydney lebih masuk akal ketimbang dalil-dalil bisnis yang memungkinkan bertambahnya keuntungan karena pengoperasian bandara. Jadi si gubernur Sydney ini merasa bahwa lebih baik memenuhi kepentingan ekologis daripada ambisi ekonomi itu. Tapi ini terjadi di Sydney ketika gubernurnya itu mampu untuk mendengar suara rakyat, suara warga kota sendiri. Bising secara fisik, lalu terganggu karena gelombang elektromagnetik pasti membelah kota Sydney. Lalu diputuskan bahwa walaupun rugi secara finansial, tetap bandara itu akan dikurangi jam operasinya sampai jam 10 malam tuh. Nah itu contoh bagaimana pemimpin yang berpikir. Sebaliknya IKN itu akan dibikin bising oleh lalu lalang pesawat yang sebetulnya tidak ada urusannya dengan upaya kita untuk menjadikan IKN itu sebagai sumber kemuliaan ekologis tuh. Jadi terus-menerus kita melihat bagaimana Pak Jokowi memang dia tidak paham konsep ekologi itu. Yang ingin dia perlihatkan adalah megahnya, mewahnya atau super metropolitan dari IKN, atau sifat super metropolitan dari IKN. Ya, seperti saya katakan tadi itu, kalau ini diubah, tentu saja diubah peruntukannya, maksud saya tentu saja memang fasilitasnya itu harus diubah, dan itu artinya akan menjadi tambahan beban baru buat pemerintahnya Prabowo, karena ya ini berarti tambahan anggaran baru, sementara kita tahu bahwa anggarannya kan terbatas saat ini. Saya membayangkan bagaimana berita itu masuk ke tim transisi Pak Prabowo bahwa akan ada tambahan anggaran untuk membiayai IKN tuh. Karena perluasan lapangan terbang, fasilitas pendukung di situ, harus ada mall-mall internasional, coffee shop mewah di situ kan. Itu kan beban juga atau beban baru tambahan pada APBN yang akan dikelola oleh Pak Prabowo nanti kan. Jadi Jokowi terus-menerus membebani rejim berikutnya dengan ambisi dia tuh. Nah, ketidakjujuran itu yang harus kita terangkan dari awal, bahwa Jokowi memang tidak punya perencanaan yang bermutu selama 9 tahun ini. Dan ini kesempatan untuk memulai semacam audit terhadap kebijakan Jokowi, karena apapun yang dibuat oleh Jokowi sebagai presiden itu membebani kantong-kantong rakyat tuh. Ya, membebani lingkungan udah pasti, membebani psikologi publik udah pasti itu.
Tapi yang lebih penting adalah dijadikannya IKN itu sebagai hub airport yang mungkin akan tempat singgah pesawat besar. Itu udah pasti dari awal, karena konsep itu tidak ada, begitu ditambahkan artinya seluruh konsep IKN berubah secara kualitatif, bukan secara kuantitatif aja kan. Secara kuantitatif memang berubah karena akan banyak material baru taruh di situ. Tetapi secara kualitatif, lingkungan yang dimaksudkan mengasuh ibu kota itu akhirnya dirusak oleh kebijakan yang amburadul. Nah, poin-poin semacam ini yang saya kira harus kita tambahkan sebagai kejahatan ekologi dari Joko Widodo itu. Dan kita mau lihat bagaimana lembaga internasional, peringkat-peringkat internasional itu akan sangat kritis bahwa potensi perdagangan karbon itu akan membebani Indonesia, akan dibebankan kembali bahwa Indonesia tidak mampu untuk memenuhi janjinya, yaitu zero emission di tahun 2030 nanti kan. Nah, kemungkinan ini akan membatalkan lagi imaji kita tentang IKN yang hijau tuh. Nah, hijaunya IKN tinggal ada di laptop Pak Jokowi. Sementara kemampuan finansial untuk membiayai ibu kota itu akan jadi beban terus-menerus selama 5 tahun pada pemerintahan Pak Prabowo. Jadi dari awal kita menemukan inkonsistensi itu. Jadi yang harus kita hitung tuh Bung Rocky ya, bukan hanya soal tambahan anggaran yang ini mau tidak mau harus dikeluarkan oleh pemerintahannya Prabowo nanti, tetapi juga dampak lingkungannya ya. Padahal kan sebelumnya ini kan IKN itu digembar-gemborkan sebagai ibu kota atau kota yang ramah lingkungan. Sekali lagi ketika kita masuk dalam urusan lingkungan akan terbaca bahwa kemampuan kita untuk mendalilkan Indonesia yang hijau itu batal karena ambisi kotor dari seorang yang dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan kesehatan, tapi dia batal karena dia memanfaatkan kepentingan dia sendiri. Baik, terima kasih Bung Rocky. Ini memang Pak Jokowi jadi terkesan kok bingung sendiri gitu ya. Sampai jumpa lagi, tetap salam 0%.